Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, se-GPIB dimanapun berada. Salam sejahtera. Kembali kita bertemu dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Nama saya Sally Manhutu dari GPIB Jemaat Immanuel Surabaya. Keluar dari gang dan rumah Bapakmu, serahkan dirimu kepada rahmat-Nya, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air berkah yang tertentu di muka. Pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangannya yang buruk dan kecil. Beri rumahku penuh, jemput segala orang ke rumah selamatku, tempatnya tidak kurang. Oma, Opa, Bapak, Ibu, se-GPIB, sebelum kita terus, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan Bapa yang Maha Kasih dan Bapa yang murah baik, kami pada pagi hari ini dari PKLU se-GPIB datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami dapat bertemu dalam pembacaan Alkitab dan renungan melalui Sabda Bina Umat. Untuk itu Tuhan, kami datang mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan agar supaya apa yang kami baca dan kami renungkan pagi hari ini boleh membawa berkat bagi kehidupan kami. Dan kami mohon Roh Kudus Tuhan sendiri yang menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini sesuai Sabda Bina Umat pagi adalah dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 8. Dengan judul perikop Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan firman. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Karena itu sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikian pembacaan dari Alkitab. Kita lanjutkan renungan pagi dari SBU dengan judul
dibacakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Pernahkah saudara mendengar kalimat sambil menyelam minum air? Kalimat itu merupakan peribahasa yang menggambarkan dua atau lebih pekerjaan berbeda yang dapat dilakukan pada waktu yang sama. Menyelam berbeda dengan minum air, akan tetapi keduanya dapat dikerjakan pada waktu yang bersamaan. Setelah diaken Stefanus dihukum mati dengan cara dilempari batu sampai mati karena dituduh menghujat Musa dan Allah, orang-orang Kristen di Yerusalem mengalami penganiayaan yang hebat. Semua orang Kristen di Yerusalem kecuali rasul-rasul pergi tersebar ke daerah Yudea dan Samaria untuk menghindar dari penganiayaan hebat yang terjadi terhadap orang Kristen di Yerusalem. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 dan 5 mengatakan mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Bukan hanya orang Kristen di Yerusalem yang tersebar, tetapi juga Filipus, salah satu dari 7 orang yang diangkat untuk melayani gereja, terdapat dalam Kisah Rasul 6 ayat 1-7. Diaken Filipus pergi ke suatu kota di Samaria lalu memberitakan tentang Mesias kepada mereka. Pemberitaan dan tanda-tanda yang dilakukan Filipus membuat orang banyak menerima apa yang diberitakannya dan sukacita besar terbangun di dalam kota itu. Orang-orang Kristen termasuk Filipus kecuali para rasul yang berkumpul di Yerusalem menghindari penganiayaan dengan menyelamatkan diri ke Yudea dan Samaria sambil tetap memberitakan Injil. Penganiayaan mendorong mereka bergerak dari Yerusalem pergi ke Yudea dan Samaria untuk menyelamatkan diri, tetapi juga untuk memberitakan Injil sambil menyelam minum air. Cerita ini mengingatkan kita juga bahwa tugas memberitakan Injil tidak hanya terbatas kepada sejumlah orang seperti para rasul atau pelayan khusus dalam gereja, tetapi juga kepada setiap orang yang kepadanya Allah berkenan untuk menjadi pengikutnya. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerja. Baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Setelah mendengar firman Tuhan dan renungannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur bahwa pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini, kami sudah boleh datang bersekutu bersama-sama PKLU SGPIB untuk mendengar firman Tuhan dan renungannya. Terima kasih, kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri yang akan senantiasa menolong kami untuk
mendengar dan melakukan firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk semua umat Bapak Ibu beserta anak-anak dan cucu-cucu mereka yang pagi hari ini akan memulai segala aktivitas mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memberkati, agar supaya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami ini dapat juga berguna untuk kehidupan mereka, tetapi yang terpenting dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami datang mendoakan Dewan PKLU dan Majelis Sinode dalam mereka menjalankan program-program yang sudah dicanangkan. Tuhan memberikan kepada Dewan PKLU dan Majelis Sinode kebijaksanaan dalam mereka melaksanakan semuanya itu, dan Tuhan memberkati mereka. Ya Tuhan, dalam doa kami pada saat ini, kami juga mau mendoakan program ini, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kiranya Tuhan memberkati acara ini atau apa yang sudah dicanangkan ini, agar supaya apa yang kami lakukan ini boleh berguna khususnya bagi PKLU dalam melaksanakan program-programnya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu se-GPIB dimanapun berada, itulah pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Oma-opa tetap sehat, tetap semangat. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Tuhan Yesus memberkati.